Halo guys, Halo, kembali lagi di Cenat Cenut, cerita anak Tuhan, celotehan bermutu. balik lagi sama gue TJ, Dan gue Jashar. dan kita berdua akan nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Wuh. Boleh lah kita tepuk tangan dulu. Jess, gila ya kita udah nggak berasa kita udah mulai masuk bulan Desember loh. Dari Iya, dari pandemi ini. Udah hampir 9 bulan ya. udah hampir Itu 9 gimana bulan. ya? Apa kabar Jess? Gue udah lama banget lo nggak ngeliat lo. Iya, apalagi beberapa minggu terakhir ini kan kayak restriction di sini juga makin increase ya. Kita sama sekali, gue nggak even ketemu siapa-siapa lagi gitu. Oh, apa kabar J? Kayak selama ini ngapain lagi aja jadinya? Ya gitulah, gue masih kayak biasa lah kerja. Terus kayak ya sekarang gue tambah-tambahin abis kerja karena bingung mau tau gak sih kayak abis kerja bingung mau ngapain, mau nonton juga bosen, akhirnya ya gue mulailah belajar lagi, kayak apa namanya, ada kayak gue lakuin kayak semacam kayak coding challenge gitu. Wah, hebat. Udah terlalu bosen gue sama nonton. Lu ngapain, Jas? Gue malah kebalikan ya, gue malah apa yang lu bilang bosen, gue malah sekarang makin banyak, yaitu nonton. Apalagi kayak yang kayak lu bilang gitu, kita Nah, sekarang gara-gara makin nggak bisa kemana-mana gitu kan, ya. jadi my only quote on quote escape ya TV gitu. Kayak gue banyak banget nonton sih. Oh ya, lu nonton apa aja emang lu sekarang? Ya, jawabannya lumayan mainstream lah ya, seperti sejuta umat manusia lain K-drama di dunia. Korea. Betul, kayak kebanyakan Korea. nonton K-drama. Of course. Apalagi, iyalah, apalagi ada satu yang kayak pas banget baru selesai sekitar mungkin 2 minggu, 2 weeks ago gitu, pas lagi podcast ini di launch, Startup. Startup. Ya Iya. gue denger banyak banget orang ngomongnya tuh di Insta sampai lumayan bosen gue. Lu udah nonton Iyalah, itu? Lu udah nonton belum sih? Udah. udah dong, udah selesai. Gue nonton setiap minggu. Gue Hebat. actually nonton rame-rame gitu. Jadi kita setiap minggu tuh nobar sama yang cewek-cewek lain pakai Netflix party. Seru banget lo orang bisa nonton bareng kayak gitu. Iya, Cowok-cowok. lumayan. Kita nggak pernah sih kita nonton kayak gitu. Biasanya kan kita nonton bareng kan pas lagi pre-pandemic gitu kan. Kita nonton Iya. kayak di tempat lo gitu waktu itu. Tapi ya sekarang, ya karena mungkin nontonnya juga kayak drama, jadi basically ya udah cewek-cewek aja gitu. Kita sekarang pakai Netflix party jadinya. Emang seseru apa sih, Jess, nontonin K-drama? Jujur gue agak bingung. Kenapa Gue kayak cewek-cewek demen banget nonton K-drama? gue sejujurnya kayak in general menurut gue nggak nonton sebanyak itu. Yang gue nonton lumayan spesifik. Gue nonton kalau misalnya yang main ganteng. Ya, Jadi kalau misalnya yang main aktornya, tipikal banget, Jess. jadi ya mungkin itu jawab pertanyaan lu juga lah ya. Kayak kenapa sih orang-orang suka banget nonton K-drama? Karena ya, I guess kayak yang main juga maksudnya kelihatannya ganteng. Terus sih kalau misalnya yang cewek kayak most of the time tuh juga super cantik gitu. Oh, iya, Karakternya gitu kan, aktrisnya. tapi cantiknya cantik palsu sih, Jess. Nggak selalu lah. Itu untuk topik yang nanti-nanti. Tapi kalau menurut gue sekarang sih kayak banyak sih kayak ya kebanyakan drama yang gue tonton karena kayak orangnya ganteng, terus udah gitu yang artisnya cantik gitu. Kayak lu nggak ada yang nonton sama sekali aja ya? Ada dulu pernah di zaman berapa tahun yang lalu tuh, pas 3-4 tahun yang lalu kita ada satu drama kayak drama yang even cowok-cowok di BIC itu nontonin terus-menerus tiap minggu. Gue tahu Namanya itu kan Big. oh iya, Big. Iya. Itu lumayan, waktu itu lumayan gila sih kita nonton rame-rame. Itu bagus sih, gue juga suka. Itu juga karena aktornya main, gue juga suka banget gitu. Gue actually lupa kenapa ya kita nonton itu ya. Padahal kayak ceritanya nggak bagus-bagus banget, cuman kayak lagi hype aja waktu itu sih. Jadi kayak semua event kayak Andri juga nonton kan waktu itu, Iya, nggak salah. Andri nonton. Andri nonton. Waktu itu gue belum di sini, gue masih di Indo. Tapi di Indo pun gue juga nonton. Gue waktu itu inget, Sama Jess, temen kayak gue kita sendiri. cowok-cowok waktu pas lagi nonton big drama itu tuh cowok-cowok bisa nobar kayak lu orang gitu, kita di Nanaimo nonton. Itu gila banget sih. Nah, waktu itu kenapa lu nonton gitu? Nggak tahu, kalau gue sih benar-benar kayak gara-gara hype aja, kayak semua orang nonton ya, kayak gue nggak mau ketinggalan, jadi kayak ikutan nonton gitu.
Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak bagus-bagus banget gitu. Iya, sebenarnya kayak ya kayak gue bilang gitu, gue nonton K-drama sebenarnya nggak sebanyak itu, tapi kayak most of the time tuh yang gue tonton alur ceritanya ya mirip-mirip lah ya Mirip gitu. nggak sih? Lu udah tebak Secara gitu. secara garis besar kita udah tahu kira-kira what will happen, Ya, siapa yang bakal in the end tuh yang kayak quote unquote ada happy endingnya gitu, siapa yang istilahnya nggak dapat happy endingnya gitu. Kayak ya udah lumayan ketahuan sih gitu. gue pengen ini nih. Menurut lu gimana nih? Kalau menurut gue nih pribadi ya, kalau lu nonton K-drama, lu punya expectation sama standar dalam hidup lu tuh jadi berubah. Sebelum dan Oh, sesudah lu nonton K-drama. Lu setuju nggak? banget. Banget ya? Setuju Iya, ya? nggak usah iya aja, banget. Lu dari perspektif dari seorang cewek gitu, kayak lu setuju kalau misalkan kayak lu abis nonton K-drama tuh semuanya ke-shift gitu loh. Mm-mm. Soalnya ya namanya juga mungkin mungkin kita ngomongin nggak usah kayak drama doang gitu ya, tapi kayak movie-movie in general gitu, kayak even Hollywood TV shows, kayak American TV Hmm, shows gitu. Karena most of the time tuh yang di picture tuh kelihatannya kayak oh the nice things gitu. nice Kayak thing. oke lah mungkin mereka karakternya ngalamin hardship, tapi eventually mereka overcome habis itu kayak jadi bagus gitu. Jadi kita apa namanya kayak kadang-kadang lihat kayak oh enak ya hidup mereka, padahal ya maksudnya hidup di TV gitu, hidup di karakter film bukan kayak Exactly, kehidupan exactly. nyata gitu. Dan itu juga semua itu kan, well, unless dramanya diambil dari kayak real life story gitu, tapi itu Mm-mm. semua itu kan fiktif gitu ya. Kayak itu Iya, cuman kayak ada orang kepikiran, ada cerita di kepala dia, dia bikin alur jalan ceritanya dibikin sebuah TV, TV drama gitu, itu kan. Jadi semuanya bener. itu fiktif gitu loh. Mm-mm. Ya pinter-pinterannya si writernya aja gitu sama aktornya kalau misalnya mereka nambah-nambahin something gitu. Tapi basically Ya, kayak itu semua kan karakter gitu. Tapi ya obviously kayak kehidupan di drama maksudnya most of the time tuh kelihatannya kayak oh gampang ya, oh bagus ya gitu. Kayak misalnya contohnya nih, gue nggak mau spoiler apa-apa gitu, tapi kayak drama yang gue tonton si Startup itu gitu kan, semuanya pada tahu lah yang main tuh si Suzy, which is kayak dia cewek paling kayak mungkin around my age gitu kan, cantik banget, bener-bener cantik oh, pol. itu cakep sih. Gua dulu dia yang main Running Man bukan sih? Ah bukan Jack. Oh, dia nggak main Running Man ya? Dia Mungkin kayak dia pernah jadi guest kali pernah mungkin. guest kali ya. Gue Iya. kayak pernah nonton pas dia lagi jadi guestnya. Iya, tapi lo tau lah dia cantik gitu kan. Ya, ya. Nah, karakternya di Startup itu pas lagi episode-episode awal dia tuh kayak lumayan struggling gitu istilahnya hidupnya gitu. Jadi kayak lumayan pas-pasan segala macam. Udah gitu kayak ada scene di mana kayak dia pakai heels aja tuh bagian heelsnya tuh kayak potek gitu loh, kayak Mhm. copot gitu, kayak nggak pakem heelsnya gitu kan. Jadi istilahnya ngabarin kayak, aduh kayak hidupnya tuh susah mau beli sepatu aja yang kayak udah rusak aja nggak bisa gitu untuk replace the broken shoes. Tapi pas lagi di kehidupan itu aja dia datang ke satu event, dia bawa kayak Lady Dior bag gitu. Jadi kayak Oh ya. kesannya maksudnya Lady Dior kan nggak murah gitu ya tasnya, jadi kelihatannya kayak wow ini orang kayak enak juga ya, maksudnya hidupnya pas-pasan tapi masih bisa ternyata beli tas. Jadi kadang-kadang ngelihat dari situ bukannya ngebandingin, tapi kalau ngelihat dari kehidupan asli kayaknya kalau pas-pasan hidup tuh nggak mungkin deh kayak gue bisa beli Lady Dior gitu loh, dan kayak Exactly. Itu kayak nggak realistik banget nggak sih? Kayak lu makanya kalau misalkan lu kayak pas-pasan, that wouldn't be the first thing that you buy gitu kan? iyalah kayak kalau lu Exactly. ada duit mendingan lu gantiin sepatu lu yang rusak gitu instead of kayak beli si Lady Dior ya gitu. Ya makanya kayak menurut gua tuh kayak apa yang ada di drama tuh nggak applicable gitu kayak ke apa namanya ke real life gitu kan. Tapi it's for me personally it's funny kayak people keep on watching K-drama. Tapi gue ngomong kayak gini bukan artinya gue against K-drama. Gue sometimes I still kayak ya setahun sekali I guess nonton lah kalau Iya. misalkan disuruh. Tapi kayak gue nggak bak gue kayak jarang banget kayak nyari K-drama yang lagi bagus apa gitu. Gue hampir nggak pernah gitu. Soalnya kayak ya mungkin buat gue nggak relatable aja gitu kan. Benar sih. Terus begitu mungkin kayak ngomongin expectation tadi naik juga gitu ya, kayak Ya. mungkin gue sebagai
yang lebih banyak nonton drama dibandingin lu. Kayak mungkin dulu pas lagi SMA gitu, pas awal-awal gue nonton K-drama gitu, kayak wah, abis itu gue nonton si Big itu kan, kayak bukan disclaimer ya, tapi kayak gue ngaku aja gue suka banget sama Gong Yoo gitu, kayak gue ngefans banget lah gitu. Yang karakter utamanya bukan sih? Iya dia karakter utamanya. Dia udah tua tapi menurut gue kayak wah ganteng pol. Terus gara-gara nonton itu maksudnya kayak wah gila ya expectation, apalagi nih maksudnya bayangin kayak Jazhar versi umur 16-17 yang kayak masih ababil gitu kan, kayak belum pacaran, belum ngerti cowok. Masih jadi ya. Iya, gue jadi ngebayanginnya apa? Nggak apa-apa, nggak jadi, lanjut. Kayak gue ngebayanginnya kayak wah gila nih, abis nonton K-drama kayak dia jadi kayak istilahnya cowok idaman banget gitu, kayak karakternya si Gong Yoo itu di Big. Gue actually lupa inget nama karakter dia siapa gitu kan. Terus begitu kayak even the physical appearance-nya aja juga jadi kayak wah idaman banget nih, kayak gue bayangin dulu pas kecil kan, kayak gue kalau punya cowok harus tinggi lah, harus six pack lah, harus punya dimples lah, kayak wah ini banget deh gitu kan, kayak agak-agak unrealistic gitu. Ya ujung-ujungnya kayak maksudnya in real life ya sekarang kayak I have a husband gitu kan, dia yang nggak memenuhi semua tiga-tiganya gitu, tapi untungnya dia masih ada dimples lah, jadi satu dapat lah dari 3 itu. Tapi ya kadang-kadang jadi pikir kayak apa ya, nontonin kayak gitu apalagi sebagai kayak audiens yang lebih muda gitu, mereka punya expectation jadi unrealistic gitu. Itu bener banget. Gue setiap kali ngobrol sama, ini kita dari perspektif cowok-cowok gitu kan, kayak cowok-cowok tuh paling suka kalau misalkan lagi bareng-bareng kayak ngomong kayak misalkan kayak iya apa namanya, kayak cewek gue compare gue sama tokoh karakter ini, tau gak sih, kayak kita dibandingin sama karakter fiktif gitu. Kadang-kadang lucu aja, soalnya kayak comparison itu kan kayak nggak apple to apple gitu kan, ngerti sih? Benar. Lu kalau misalkan kayak di film-film gitu, misalkan contoh nih, misalkan kayak lu abis anterin cewek pulang, kalau lu anterin cewek pulang kayak lu bukain pintu atau apa, terus kayak things like that gitu loh. Maksudnya kayak it's not like we apa namanya, kita bukannya kita nggak lakuin itu, kita lakuin itu, cuman kayak kita nggak sampai mungkin nggak seromantik itu gitu loh. Iya, dan nggak setiap saat juga gitu. Kadang-kadang ada situasi yang nggak memungkinkan lu untuk kayak turun, bukain tuh cewek pintu, misalnya. Kayak kalau misalnya di parkirnya di pinggir jalan yang kayak di jalan raya, kan nggak bisa keluar gitu loh, bukain dia pintu. Exactly. Nah, sekarang kayak gue nanya lo, misalnya kayak gini nih, kayak kita nanya ke Jazhar, soalnya Jazhar udah nikah gitu kan ya. Kayak Andri kayak gitu nggak sih dulu pas misalkan pas lagi pacaran gitu, dia kayak kalau misalnya nih, kalau yang paling stereotypical dari Korean drama kan kayak lu cowok anterin cewek pulang naik mobil gitu kan, terus depan rumahnya dibukain pintu, terus kayak mereka saling lihat-lihatan, terus kayak ciuman gitu. Nah, gue tanya lu deh, Andri, lu kayak gitu nggak? Enggak lah. Kayak padahal most of the time mungkin kayak listener pada mungkin nggak tahu, dulu rumah gue sama TJ lumayan deket gitu kan, sedangkan rumahnya Andri, which is Andri tuh husbandnya gue yang sekarang, pas waktu kita jadian tuh Andri rumahnya jauh. Jadi kayak most of the time malah gue pulang nebeng sama TJ supaya lebih efisien. Itu dia. Makanya gue bilang kayak, gue pengen nanya ke Jazhar tadi, kayak expectation-nya sama real life-nya gimana? Sama nggak tuh? Makanya. Berkali-kali kan gue dulu yang nganterin Jazhar pulang. Makanya bener banget gitu kan. Terus kalau pulang ya obviously kayak rame-rame gitu kan, kayak nebeng sama TJ. Udah gitu ya udah Andri mau pulang aja. Kayak nggak ada tuh yang namanya kayak romantic Korean drama yang kayak mau sejauh apapun rumahnya tuh cewek tetap dianterin. Padahal ya kagak. Gitu. Iya, kagak. Terus tiap kali pulang dikasih bunga. Atau misalkan lu pas turun dari mobil digendong ke atas. Makanya. Nggak pernah lah Andri lagi. Kayak Andri bahkan nggak bisa gendong gua sih. Apalagi sekarang. Ups. Kok Andri kalau lagi dengar podcast ya, catat itu istri lagi pengen dianterin pulang, pengen digendong. Tapi sayangnya mungkin sekarang tidak bisa digendong duanya. Tapi ya benar, maksudnya kayak gue maksudnya kayak poinnya kayak itu banget ya sih, kayak kita sometimes lu lagi bikin Korean, lagi bikin drama gitu, lu pasti pengen dramanya menjual gitu kan, makanya kayak mungkin kayak lu dipercantik kayak scene-nya gitu kan, kayak misalkan kayak let's say kalau misalnya scene-nya lu anterin cewek pulang, terus ceweknya pulang next page sendiri, kayak itu ngebosenin banget gitu kan. Biar lebih appealing ya pasti mungkin cowoknya nanti gimana lah ngelakuin something biar lebih ngejual lah ya gitu. Ya obviously kayak namanya juga
ya maksudnya kita ngomongin kayak Korean drama itu kan kayak a part of media gitu ya. Mereka istilahnya ngejual kayak everything dipackage very nicely, very beautifully supaya kayak audience yang nonton juga ngeliatnya kayak oh this is nice gitu, kayak ujung-ujungnya juga memenuhi kayak expectation audience-nya juga gitu. Karena kalau mereka nonton film mereka maunya ngeliat yang kayak bagus-bagus gitu yang istilahnya. bagus-bagus. Dan satu hal lagi sebenarnya poin yang gue pengen bawa juga tuh kayak gini, Jas, kayak lu sadar gak sih kayak kalau misalnya kita nonton something ya, lu nonton yang something yang terus menerus tuh lama-lama lu apa ya, lu kayak masuk dalam ke value lu, and then lu jadi kayak lu adopt value itu jadi value your personal value gitu. Iya. Banyak hal yang dulu misalkan kayak ini gue nih, misalkan kayak dulu gue waktu kecil nonton sinetron Indo gitu kan. Di Indo nih, kita nggak ngomongin kayak drama deh sekarang ya, di Indo gitu. Kayak misalkan kayak gue inget banget waktu kecil kalau gue ngelihat adegan lips kissing tuh kayak itu hal yang tau gak sih kayak lumayan tabu lah. Tabu banget, itu no banget kan. Tapi sekarang gue nggak tahu juga karena gue nggak nonton sinetron, cuman kayak it seems kayak itu udah oke banget gak sih, kayak itu biasa banget gak sih kalau lu kayak cium di bibir tuh kayak biasa banget gitu. Iya. Kita istilahnya jadi kayak lumayan, ya mungkin apapun yang dulu zaman dulu kelihatannya kayak oh kayaknya nggak bisa ditunjukin, sekarang kita jadi kayak benar-benar normalize dan kita bahkan anggap itu sebagai kayak salah satu apa ya standar gitu. Karena kayak ya udahlah kayak it's just another thing gitu, kayak another scene gitu. Iya, gue inget banget, gue keinget dulu pas zaman-zaman gue ngeliat cowok sama cewek ciuman tuh kayak udah kayak wah gila banget mereka ciuman padahal mereka belum nikah gitu kan. Kayak harus tutup mata. Tapi sekarang kalau misalkan kayak nggak ciuman gitu kayak lu kayak ini mah nggak romantis gitu kan, nggak ini film nggak bagus gitu, nggak ada ciumannya gitu. Makanya kita jadi lumayan terbiasa dengan itu dan kayak apa ya, mungkin bisa dibilang juga kayak something yang harusnya kelihatannya spesial gitu mungkin zaman dulu. Sekarang karena kita udah terlalu biasa ngeliat itu jadi kayak oh ya udah kayak it's just another thing gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya ya balik lagi kalau misalnya kita ngomongin kayak expectation gitu sama kayak kayak expectation, of course kita tuh biasa maunya expectation kita, apa yang kita ngelihat itu juga maunya kejadian di kita gitu. Kayak misalnya yang tadi gue bilang gitu kan, kayak gue ngeliat si Suzy hidupnya susah kok punya Lady Dior bag, kayak gue juga mau gitu. Tapi padahal kayak life is not always like that gitu kan. True. Ya kayak lu jadi kayak punya gambaran dunia juga jadi distorted gitu kan, kayak lu jadi nggak punya gambaran yang real karena lu ngelihatnya, lu belajarnya dari apa yang lu lihat di drama gitu. Again, it's a fictive world, kayak none of those kayak are real. Itu cuman kayak imajinasi orang dan itu dimasukin ke dalam TV dan lu belajar dari sana gitu kan. Dan gambaran lu tentang dunia jadi rusak juga gitu. Kayak mungkin kayak lu ngelihat nih kayak I don't know, misalkan kayak lu nonton film-film Hollywood gitu yang kayak banyak, tau gak sih yang kayak yang karakter utamanya tuh sebenarnya jahat gitu. Bukan jahat lah, kayak ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Misalkan contoh kayak ngebunuh atau mencuri gitu kan. Tapi karena dia dalam the main character, and the main character is supposed to be yang kayak baiknya gitu. Dan lu tuh jadi kayak, lu oke. Lu jadi terima value-value yang dibawa dari film itu gitu. Lu malah rooting buat kayak, ya obviously kita selalu rooting buat kayak di, apa ya istilahnya, the first lead, yang kayak main karakternya lah gitu dari kayak TV itu atau dari drama itu gitu. Meskipun padahal kadang-kadang tuh karakternya dia mungkin kayak agak questionable atau mungkin kayak motifnya dia juga lumayan kayak something yang lu sebenarnya nggak terlalu setuju, tapi karena dia main karakter lu kayak oke lah gitu, kayak I'll support you, I'll root for you gitu. Ya. Tapi kayak apa namanya, kayak misalnya lu ngomong kayak gitu aja, saya kayak gue juga mau nambahin kayak kesana lucunya juga ya manusia ya, kita tuh suka nempelin karakter sama yang aktornya gitu kan. Oh, lu pernah nggak sih kayak lu ngeliat seorang aktor yang udah kayak terkawinin banget sama karakter yang dia mainin, kayak lu tiap kali ngeliat dia lu pasti ngeliatnya kayak oh ini kan si ini gitu, bukan lu nggak lagi sebut nama aslinya tapi lu sebut lagi kayak nama karakter dia gitu kan, kayak nama karakter ya. And then when you learn that the real person ternyata tuh nggak seperti yang sesuai dengan karakter ya, lu malah jadi kecewa. Iya, benar.
sering sih kejadian. Mungkin gue nggak terlalu bisa pinpoint kayak exactly siapa gitu di otak gue yang kayak pernah ngalamin kayak gitu ya dalam hal aktor atau aktris. Tapi kayak misalnya let's say kalau kita nonton kayak TV show Friends gitu, itu kan kayak apa sih namanya TV show yang kayak running super duper lama, terus habis itu kita ngelihat kayak karakternya si Ross gitu misalnya. Kayak ya udah kayak gue setiap kali ngelihat aktor aslinya kayak outside of Friends, gue selalu ngebayangin dia tuh sebagai Ross gitu. Padahal kayak probably kayak his character kayak beda gitu loh sama si Ross itu gitu. Ya, bener-bener kayak gue merasa kayak drama atau apa namanya, drama in general tuh bener-bener kayak mainin banget expectation lo, tau gak sih? Expectation and the way you view someone or the way you see the world, itu tuh dimainin banget sana gitu. Nah, sekarang kayak kita menurut kita balik lagi, kita ngomongin podcast ini kayak menurut Alkitab gimana sih gitu? Kayak Alkitab ngomong apa tentang kayak gini. Kayak balik lagi, kita expectation kita tuh datang dari mana? Iya. Apakah expectation kita datang dari dunia, the way we see the world, itu tuh dengan kita melihat film, dengan melihat kita lihat apa itu datang dari Bible gitu kan? Ada ayatnya di Psalm 62 verse 5. Dia bilang kayak gini, my soul wait silently for God alone, for my expectation is from Him. Nah, jadi kayak something yang buat di underline di sini adalah the expectation is from Him, dari Tuhan sendiri gitu. Jadi kayak kalau bisa ya kita belajar kalau kita lagi apa namanya, tau gak sih, kayak lagi nonton gitu-gitu, jangan sampai apa yang di value di film itu tuh merubah cara expectation lu ngelihat dunia gitu. Iya, kayak kalau menurut gue juga istilahnya kalau misalnya kita nonton K-drama atau nonton kayak TV show yang lain, ya udah bener-bener jadi itu kayak pure entertainment dan kayak nontonnya tuh consciously gitu. Jangan sampai istilahnya show-show itu tuh jadi membuat kayak underlying expectation di dalam diri lu yang padahal lu misalnya sebenarnya lu mungkin nggak mikir gitu kayak lu bikin expectation itu, tapi gara-gara lu nonton itu terusan tuh jadi lama-lama kayak pengennya expectation gue pengen jadi kayak si karakter movie ini atau karakter TV show ini karena begini-begini yang padahal itu belum tentu dari Tuhan gitu. Nah, berarti kayak it's safely to say kayak sebenarnya kayak nonton, menurut lu boleh nggak? Nonton K-drama atau nonton apa in general deh, menurut lu boleh nggak? Ya boleh sih menurut gue. Tapi balik lagi kayak tadi gue bilang gitu kan, kayak harus nontonnya consciously dan kayak istilahnya smartly lah. Smartly, ya. Gue suka yang kata-kata yang lo barusan ngomong kayak consciously. Jadi kayak lu tahu gitu apa namanya, kayak ada everything tuh ada konsekuensi guys. Jadi kayak nggak ada yang kayak lu ngelakuin something nggak ada konsekuensi gitu. Pasti semua tuh ada side effect-nya gitu kan. Jadi kayak kita berdua di sini bukannya bilang kayak kita pro banget atau against banget sama Korean drama, tapi kayak something yang pengen mungkin kita sharing juga pada kali ini adalah lu nonton boleh, tapi tahu juga ada konsekuensinya kalau lu nonton film tersebut gitu. And this one is not specific just for Korean drama, tapi kayak bener-bener kayak anything in life gitu. Iya, anything media yang kayak kita lihat gitu dan kita konsumsi lah gitu sehari-hari. Sama aja sih kayak tadi lu bilang gitu, J, kayak maksudnya semuanya tuh ada konsekuensinya dan kayak misalnya let's say contoh gampangnya kayak misalnya pisau gitu kan. Kayak kita kan di rumah ada pisau di dapur, maksudnya kayak buat masak gitu, kayak bisa buat motong bawang, motong apa gitu. Kita pas lagi pakai pisau itu pertama kita harus tahu cara pakainya. Nggak bisa semua orang, nggak bisa kita biarin kayak kalau kita punya adik umur 3 tahun dia pakai pisau gitu, karena itu bahaya buat dia belum ngerti caranya. Tapi kalau buat kita yang kayak udah lebih dewasa, kita tahu cara pakainya dan kita pas pakai pisau itu juga harus kayak sadar gitu kan. Istilahnya kalau misalnya kita pakainya secara benar ya bagus, kita bisa pakai pisau itu buat masak. Tapi kalau misalnya kita pakainya nggak bagus atau kita pakainya secara nggak sadar, kita malah bisa ngelukain diri kita sendiri gitu misalnya. Bener banget, itu kayak lu berarti poinnya adalah kayak aware gitu kan. Lu aware ada konsekuensinya ke sana gitu. Nah, banyak orang yang sering gua ketemu ya kayak
Tau gak sih kayak, ya enggak lah gue nonton, sering banget alasannya kayak gini, kayak enggak lah gue nonton tuh gara-gara lagi capek aja, pengen istirahat bentar lah, pengen kayak have a little break, mini break gitu. Makanya pengen cari nonton yang kayak something yang kesana tuh kayak harmless, misalkan kayak sitcoms atau kayak reality show atau apa yang ketawa-ketawa gitu loh, karena tujuannya pengen have fun aja, have fun, pengen refreshing gitu kan. Iya. Tapi biasanya di situ tuh malah bahaya di sana guys, karena lu tau gak sih kayak kalau ketika misalnya kayak gini nih, Jessar ini kalau buat yang nggak tahu, Jessar tuh paling penakut nonton film horor. Dia paling kagak mau nonton film setan-setan, ya nggak? Betul. Jangan kan yang setan, yang kayak thriller serem aja gue takut. Nah, kalau Jessar, kalau lu nonton film horor nih, lu pasti udah siapin hati ya, lu pasti udah siapin nih, lu bakal bawa bantal, lu bawa selimut buat tutupin muka lu gitu kan ya. Iya. Nah, kalau misalkan kayak Jessar nonton itu kan, dia udah siapin, dia udah put kayak her guard up gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak sometimes kayak kalau kita lagi mau nonton yang something yang light, something itu kayak kita we let our guard down, malah di situ kadang-kadang malah hal-hal yang nggak baik itu masuk di sana gitu loh. Jadi poin berikutnya adalah kayak don't ever let your guard down gitu, karena di film tipe apapun gitu loh, lu bisa ya masuk dalam dicokokin value-value yang salah. Gitu. And then it's very easy for them. Sometimes kayak lu nggak sadar kalau lu tuh dimasukin value-value itu. Iya, benar sih. Terus I guess in addition to that, kayak pas kita pasang guard dan kita kan jadi lebih conscious gitu kan nontonnya segala macam. Ternyata dari media-media itu, dari kayak K-drama, TV show, whatever it is, kayak ternyata banyak kok hal-hal yang kita sebenarnya bisa pelajarin juga gitu. Kayak misalnya kayak di drama yang kayak baru gue nonton itu si Startup itu gitu kan. Kayak karakter si Suzy itu awal-awalnya kan maksudnya kayak hidupnya susah, tapi dia tuh kerja keras banget gitu, bener-bener kayak actually karakternya bener-bener kayak admirable banget gitu. Dia berani ngambil keputusan yang ini berani take risk. Dia ujung-ujungnya maksudnya bisa istilahnya bisa realizing her dream gitu, karena dia emang mau kerja keras. Jadi kayak bagus sih gitu, maksudnya kayak banyak hal yang kita bisa pelajarin juga gitu. Terus mungkin kalau misalnya lu juga pinter bahasa, kayak there's a lot of my friends yang kayak lama-lama jadi bisa bahasa Korea gara-gara kebanyakan nonton drama Korea gitu. Jadi pas makan di restoran Korea, mereka bisa tuh pesen makanan kayak gue sih nggak ngerti apa-apa gitu kan, tapi mereka bilang kayak iya gue kebanyakan nonton drama sih Jess, jadi gue bisa deh dikit-dikit. Itu intermezzo dikit ya tentang itu ya, gara-gara kebanyakan nonton Korean drama ya, kita tuh tiap minggu dulu makanan Korea mulu. Ada satu kali tuh ada satu film tuh gue lupa yang makan ramen plus daging itu apa? Oh, Parasite, iya. Itu gara-gara film itu tuh makanan langsung kayak nge-hype abis-abisan. Iya, benar-benar sih. Ya, tapi makanya kayak balik lagi kayak menurut gue, ya yang penting selama kita nontonnya secara conscious dan kita jadi tahu, kita istilahnya jadi kayak tahu diri lah gitu untuk expectation kita tuh nggak boleh berdasarkan movie, tapi kayak berdasarkan Tuhan. Balik lagi kayak tadi Psalm 62 verse 5 gitu kan, kayak berdasarkan dari Tuhan, karena balik lagi kita di sini, kita mesti di place di dunia ini untuk dari Tuhan gitu. Jadi istilahnya semua yang kita kerjakan juga untuk Tuhan gitu. Yes. Terus udah gitu, at the same time, kalau misalnya kita nontonnya bener, kita actually juga bisa banyak belajar gitu dari film-film yang kita tonton. Gue suka banget poin lo. Memang benar kayak nggak semuanya jelek lah. Pasti there's always a good thing in everything. Jadi kayak lu pinter-pinter untuk filter lah. Apa yang lu mau belajar, apa yang lu mau lu buang gitu, kayak hal-hal yang nggak sesuai dengan Bible, nggak sesuai dengan Tuhan, ya lu buang gitu. Nah, itu aja yang kita bisa ngomongin tentang Korean drama. Buat kalian yang punya topik-topik yang apa yang dibahas, kalian bisa langsung ke Instagram kita di @DICVancouver, bisa di DM atau di komen langsung, masukin kasih topik-topik yang mau dibawa di podcast-podcast berikutnya. Dan pastinya don't forget to subscribe to our YouTube channel @DICVancouver, atau juga follow Spotify kita di Cenat Cenut Podcast supaya nggak ketinggalan cerita dan celotehan kita selanjutnya. Oke, kalau gitu sekian aja dari Cenat Cenut. Gue Jazhar. Dan gue TJ. Bye. God bless.